Tetapi RAT kami jadikan ajang pembelajaran, sekolah bersama. Karena itu RAT kita tidak hanya 1 hari, tapi lebih dari 1 hari. Puskop Kredit Union Indonesia Puskop Cuina menggelar rapat anggota tahunan tahun buku 2021 di Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rangkaian kegiatan RAT tahun buku 2021 ini berlangsung selama 5 hari, sejak 17 Mei sampai dengan 21 Mei 2020 mendatang. Rangkaian kegiatan yakni pembukaan puncak RAT, kunjungan lapangan, pemberdayaan, dan ziarah ke Timor Leste. Demikian disampaikan pengurus Puskop Cuina, Marcelus Sunardi SPD. Marcelus menjelaskan dalam rangka pertanggungjawaban pengurus dan pengawas, maka kegiatan tersebut wajib dilaksanakan dengan melibatkan 44 CU primer anggota Puskop Cuina dari 18 provinsi di Indonesia, termasuk 2 CU primer calon anggota yang berasal dari Sulawesi Tengah dan DKI Jakarta. Seluruh peserta hadir berkumpul di daerah Kabupaten Belu. Lebih lanjut, ia menyampaikan tema dalam rapat anggota tahun buku 2021, yakni meningkatkan pemberdayaan anggota melalui implementasi Business Development Service. Itu bukan semata-mata rutinitas, tetapi RAT kami jadikan ajang pembelajaran, sekolah bersama. Karena itu RAT kita tidak hanya 1 hari, tapi lebih dari 1 hari. Memang 2 tahun pada masa pandemi itu kita tidak bisa RAT secara tatap muka. RAT kali ini RAT tatap muka yang hampir kembali normal seperti biasa, diikuti oleh semua CU anggota, walaupun tidak maksimal, ada yang kirim 1 orang saja, tidak 3. Tapi kita bersukacita karena bisa mengadakan rapat anggota yang bukan hanya tanggung jawab rutin sebagai persyaratan atau kelengkapan secara peraturan perundang-undangan, tetapi media pembelajaran kita bersama. Melalui RAT kita harap kita saling menguatkan, saling meneguhkan untuk pembelajaran, terutama ketika RAT-nya dipilih tuan rumahnya CU Kasih Sejahtera di Atambua ini. Teman-teman sangat antusias untuk melihat, untuk merasakan, untuk mengalami juga bagaimana kegiatan pemberdayaan di CU Kasih Sejahtera ini yang sudah berjalan dan menunjukkan buah. Itu tadi ada anggur yang fenomenal, ada kacang tanah, ada satu lagi kelompok apa itu? Ada kelompok strawberry, ada juga ternak sapi, ternak babi. Ya itu semuanya itu. Ya tadi segala sapi, segala babi pun bisa masuk SCT dari Smart CU. Ya, tapi nanti jualnya tuh ya lokal timur misalnya, kan bisa diantar ke sana yang jualnya. Kalau kirim ke Kalimantan sih terlalu besar ongkos kirimnya. Ya. Maka kegiatan RAT-nya ini itu berlangsung dari tanggal 17 Mei sampai dengan 21 Mei. Sebenarnya sampai 22, 21 orang masih ada di sini, masih tanggung jawab kita sampai 22 Mei. Nah, tanggal 17 Mei ini kami memulai kegiatan nanti sekitar pukul 16 jam 4 sore dengan kegiatan doa. Sesuai jadwal, hari ini 20 Mei 2022, peserta RAT akan melakukan kunjungan lapangan untuk melihat pemberdayaan kelompok binaan CU Kasih Sejahtera yang berada di 3 tempat, yakni Kabupaten Malaka, Kabupaten Timur Tengah Utara, dan Kabupaten Belu. Setelah kegiatan tersebut atau pada hari selanjutnya, ada 100 peserta juga disampaikan akan melakukan kegiatan ziarah ke makam almarhum Pater Karol SJ, perintis CU di Nusa Tenggara Timur di Dili, Timor Leste.
Perlu diketahui, sejak Puskop Cina berdiri 27 November 1988 di Pontianak, Kalimantan Barat, Marcelinus mengatakan Puskop Cina langsung mengantongi badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2010. Saat ini, Puskop Cina merupakan Federasi Nasional Kredit Union Indonesia yang per 31 Desember 2021, Puskop Cina telah memiliki 533.298 anggota individu dari 45 CU primer yang tersebar di 18 provinsi dengan kantor pelayanan tersebar di 23 provinsi mulai dari Nias, Sumatera Utara sampai Merauke, Papua. Kata Marcelus, per 31 Desember 2021 jumlah anggota saat ini sudah mencapai 533.298 orang. Untuk jumlah aset sendiri, aset gerak telah mencapai 7,4 triliun dengan pertumbuhan 5,83%. Sementara jumlah simpanan anggota sebesar 6,5 triliun lebih dari piutang beredar 4,6 triliun lebih. Itu yang satu. Yang kedua, saya sependapat tadi bahwa kami ya tentu tujuan per CU ini bukan untuk para pengurus. Kalau CU Kasih Sejahtera Keuskupan Agung Keuskupan Atambua itu ya bukan untuk uskup. CU didedikasikan untuk anggotanya. Kalau CU maju, anggotanya maju. Pasti anggotanya maju. Anggotanya maju lah karena itu maka CU-nya maju. Maka program menyampaikan hal baik ini kepada para anggota itu adalah kerja kita bersama. Kami terima kasih kalau teman-teman media mungkin melalui Pena Batas tadi, kelompoknya, timnya komunitas ini bisa bekerjasama. Istimewanya di CU Kasih Sejahtera yang dari timur ini ya tentu saja dapat bekerjasama berkolaborasi di sini supaya ada tulisan rutin, supaya apalah segala macam itu yang memang penyampaian kabar baik ini harus terus kita lanjutkan. Saya setuju nanti ya tinggal dengan CU ini Romo Simpri ketua, ini sekretaris CU Kasih Sejahtera bisa menindaklanjutinya, bisa datang nanti ke kantor untuk bagaimana kita lebih memasifkan gerakan ini. Karena di Timor ini juga di NTT itu bukan hanya ada juga COVID lain kan teman-teman di sini sebutnya COVID. Tapi kalau di CU kita ini tidak pernah sebut COVID, pasti CU dari awal karena lahirnya itu dari rahim CU. Kami di Indonesia itu tidak pernah pakai kata COVID, pakai kata CU. Nah, itu akan maksud kita itu tidak untuk mengganggu-ganggu CU atau COVID yang sudah ada. Tapi ini memang uniknya kami. Ya, kebinekaannya tadi, keunikan kita di Puskop Cina ini adalah Anda harus bertanggung jawab rekrut orang menjadi anggota CU lengkap dengan pendidikannya. Karena saya pernah dengar ada yang tanya, saya pernah kasih seminar beberapa kali di Alor, di Kupang, itu ada yang tanya, kalau CU ada yang bilang pendidikan CU tapi tidak ada kasih pendidikan kepada orang-orang ini, itu apakah CU Pak? Tanya saya. Secara teorinya saya jawab, bukan. Karena kalau CU mesti ada pendidikan penyadaran yang terus-menerus yang diberikan kepada para anggota. Maka kita tentu sinergi dengan COVID yang ada di sini ya mungkin maksudnya sama, cuma cara menjalankannya berbeda, tapi sekali lagi bukan untuk saling menjelekkan. Ya, kehadiran CU Kasih Sejahtera ini yang dulu belajar dari CU di Kalimantan melakukan pendekatan ini, mereka baru masuk umur 14 tahun sekarang. Masuk ya udah ulang tahun ke-14, masuk ke 15, itu sudah luar biasa kemajuan yang dicapainya. Ya bukan hanya dari gedung, tapi dari jumlah anggota dan aset itu luar biasa. Jadi siap nanti Kakak Marcel ya, kita bekerja sama, bahkan ya kalau suatu hari nanti mau menulisnya sampai ke seluruh gerakan ini, sampai datang ke Kalimantan, bilang saja gitu. Kami berikan data-data informasi. Berikutnya pertanyaan dari Pak Teni dari Pos Kupang. Di wilayah NTT ini, tadi
CU-nya itu ada 5 ya. Ada 6. Maka 6. Di 5, di Timur 4, di Timur 1, di Flores 4. 5 ya, ada 5. Nah, dari 5 CU yang anggota Puskop Cina yang ada di NTT, asetnya itu sudah mencapai 881 miliar. 881,4 miliar. Ini usia yang paling tuanya CU di NTT ini, kalau yang dari kita pasti sejahtera, yang dari 15 tahun. Yang lainnya itu ya kurang lebih umurnya 14 tahun, 15 tahun, hampir sama lahirnya di tahun 2007. Mereka lahir di sekitar 2007 dan 2006 ya. Itu sama, tapi aset yang dihimpun sekali lagi sudah 881,4 M. Aset ini bagi kami dampak, bukan tujuan utamanya. Karena tujuan utamanya banyak orang berubah pikirannya, mengerti bahwa hidup ini harus dikelola dengan baik secara bersama-sama. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu kita harus kerjasama. Maka jumlah anggota yang ada itu sudah 67.556 orang tahun buku 31 Desember 2021 ya, per 31 Desember 2021. Hari ininya lebih dari ini, 67.556 orang. Nah, untuk CU Kasih Sejahteranya yang di Atambua ini itu sebagian besarnya, ini paling besar CU di NTT jaringan kita ya, karena anggotanya itu 38.995 di akhir tahun buku 2021 dengan aset 470 miliar. Jadi separuh dari 881 tadi itu ada di sini. Jadi anggota yang 67.000 juga separuhnya ada di sini ya. Jumlah karyawan staf itu di 5 CU yang ada ini sudah mencapai 254 orang. 254 orang. Paling banyak di CU Kasih Sejahtera juga sudah 100 berapa? 144. Ya. 100 ya, tahun buku 2021 itu 144 orang yang dikasih sejahteranya sendiri. Bentar. Ya. Ya. Paling sedikit itu di CU Liku Aba 12 orang. Di CU Bahtera Sejahtera 25 orang, CU Gerbang Kasih 25 orang, CU Sinar Sarun 48 orang, dan CU Kasih Sejahtera 144 orang. CU Liku Aba 12 orang. Ini sudah Liku Aba itu di Sumba. Nah, ini pegawai yang full time, yang staff, yang dihitung gajian, yang pegawai. Tapi CU dibantu oleh ribuan aktivis, orang-orang yang secara sukarela membantu CU untuk membantu teman lainnya melaksanakan kewajibannya di CU. Itu dikasih sejahtera namanya POKTI, kelompok inti. Di semua CU di NTT ini namanya POKTI. Masih POKTI namanya, saya dengar namanya masih sama POKTI. Kalau di Toraja itu namanya sudah beda sedikit, namanya misalnya Yoka. Maknanya sama. Orang-orang yang secara sadar mau menolong orang lain dengan cara memberikan pelayanan. Tidak gajian mereka tiap bulan, tidak ada gajinya. Volunteer, sukarelawan. Itu apa lagi tadi? Habis ya. Ini minimalnya menurut kami sudah ada dampak 10 masuk 14 tahun itu sudah begitu. Kalau dibandingkan dengan umat keuskupan ya itu belum apa-apanya. Tapi anggota CU itu terbuka, bukan hanya untuk orang Katolik saja. Ada yang non Katolik yang bersedia menjadi anggota juga dapat diterima. Ya, tentu keuskupan tadi itu membawa rohnya, bahwa dulu membawa cerita CU-nya itu untuk membangun ekonomi umatnya, itu bisa
salah satunya kita dengan di Kuskupan ada programnya. Tapi murni CU itu milik para anggota. Ya. Kuskup hanya mendoakannya. Ya kalau mungkin di Atambua ini Kuskup juga jadi anggota. Karena Kuskup jadi anggota ya Kuskup juga jadi pemilih. Tapi bukan lembaganya, sebagai pribadi. Ya. Ini